Ibrahim adalah nama salah seorang wali songo yang dianggap yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik lahir pada awal abad ke-14 Masehi. Sedangkan wafatnya pada tahun 1419 di Gresik, Majapahit. Adapun strategi yang digunakan oleh Sunan Gresik adalah selain menjadi guru agama, Sunan Gresik juga berdakwah dengan menggunakan metode perdagangan, pertanian, dan pengobatan. Sunan Gresik berdagang berbagai macam bahan pokok, di mana ia bisa berinteraksi atau mendekati masyarakat untuk mengenal agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Tumapel di Gresik. Sunan Ampel adalah putra dari Syeiki Ibrahim dengan Dea Candraulan, merupakan putra Jamaluddin Akbar al-Husaini. Kelahiran 1401 di Kerajaan Champa, meninggal pada tahun 1481 di Demak. Nama lengkapnya Ahmad Rahmatillah. Strategi dakwah yang memiliki Sunan Ampel yang mungkin berbeda dari strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali songo lainnya. Sunan Ampel menggunakan strategi pembaruan dan pendekatan intelektual, sedangkan para wali penggunaan strategi budaya dan media seni untuk menyebarkan agama Islam. 3. Sunan Bonang. Nama asli Raden Maulana Makdum. Tempat tanggal lahir tahun 1465 di Rembang. Ayah bernama Sunan Ampel, ibu bernama Nyai Ageng Manila, istri bernama Dewi Irah, anak bernama Jayeng Katon Jayeng Rano dan Dewi Ruhil. Wafat pada tahun 1525 di Pulau Bawean. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Bonang adalah pendekatan akulturasi budaya. Beliau memiliki keterampilan di bidang sastra dan seni. Hal ini membuat banyak orang menjuluki Sunan Bonang dengan seniman yang mengajarkan Islam. Alat musik yang dijadikan media dakwah adalah gamelan. Permainan musik Sunan Bonang mendapat perhatian dari masyarakat. Terbukti ketika beliau memainkan alat musik, masyarakat selalu berdatangan. Selain gamelan, Sunan Bonang juga menggunakan wayang sebagai media dakwah beliau. Media ini beliau gunakan sebagai alat untuk mensyiarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat di Nusantara. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Kosim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Gelar lain yang diberikan kepada Sunan Derajat yakni Sunan Mayang Madu. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dia adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Beliau termasuk salah satu pendakwa yang juga menyebarkan Islam melalui kesenian. Kesenian itu antara lain berupa tembang-tembang Jawa, yakni tembang pangkur diiringi gending, serta keahliannya dalam memainkan seperangkat alat musik gamelan yang disebut singomengko. 5. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah ulama yang dimasukkan ke dalam daftar Wali Songo. Nama lahirnya adalah Ja'far Shodiq. Ia adalah putra Sayyid Utsman Haji dengan Siti Syariah. Lahir pada 9 September 1400, Kesultanan Utsmaniyah. Ia mempunyai anak bernama Amir Hasan, Nyai Ageng Pambuyun, Panembahan Kariman, Panembahan Jaka. Beliau wafat pada 5 Mei 1550.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi dakwah Sunan Kudus yaitu strategi pendekatan kultur, yaitu artinya Sunan Kudus mengarahkan masyarakat Hindu-Buddha ke dalam budaya Islam. Yang keenam, ada Sunan Giri atau yang dikenal dengan Maulana Ainul Yakin atau Raden Paku, adalah salah seorang wali songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Ia lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi. Nama ayahnya yaitu Maulana Ishak dan nama ibunya Dewi Serkadadu. Beliau meninggal pada 1506 Masehi dan dimakamkan di Masjid Giri. Strategi dakwah Sunan Giri tidak hanya melalui permainan anak-anak. Sunan Giri juga memanfaatkan seni sebagai strategi dalam berdakwahnya, misalnya dengan wayang hingga tembang-tembang Jawa. Ini saya akan menjelaskan biografi dan strategi Sunan Kalijaga nomor 7. Yang pertama, biografi. Sunan Kalijaga adalah tokoh wali songo. Nama asli beliau yaitu Raden Syahid dan masyarakat memanggilnya dengan sebutan Sunan Kalijogo. Beliau lahir sekitar 1450 dan wafat pada tahun 1515. Namun mengenai wafatnya, beliau tidak ada sumber menyebutkannya mengenai waktunya. Nama ayah beliau bernama Tumenggung Wilwadita dan keturunan dari ibu tidak ada yang menyebutkan siapa ibu beliau. Makam beliau terletak di desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang kedua adalah strategi. Strategi Sunan Kalijaga adalah melalui seni dan budaya khususnya wayang. Sunan Kalijaga memanfaatkan kemahirannya dalam mendalang atau memanfaatkan wayang sebagai media dakwah Islam. Yang kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Nama kecil Sunan Muria adalah Raden Prawoto. Sunan Muria lahir sekitar tahun 1450 Masehi di Jawa, putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Soro. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, dikaruniai seorang anak yaitu Said Syarifuddin, Raden Syariddin, Syekh Jangkung, Waliullah Sunan Landoh. Dan dari pernikahan Sunan Muria dengan Dewi Roro Moyorono dikaruniai 3 anak yaitu Sunan Nyampungan, Raden Ayunasiki, dan Pangeran Santri. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi, Kecamatan Dawe. Berbagai strategi dakwah dilakukan dengan Sunan Muria, salah satunya adalah bergaul bersama rakyat jelata sembari mengajak beragam keterampilan seperti bercocok tanam, berdagang, serta kesenian. Sunan Muria tetap merangkul tradisi dan budaya masyarakat setempat sembari menyesuaikan dengan ajaran Islam. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah, adalah seorang dari wali songo. Ia dilahirkan pada tahun 1448 Masehi di Kairo, Mesir, dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang. Ia memiliki pasangan bernama Nyai Pangkuwati dan anaknya bernama Maulana Hasanuddin dan Ratu Wulung Ayu. Beliau wafat pada 19 September 1568 dan dimakamkan di Cirebon. Strategi dakwah Sunan Gunung Jati yaitu metode muidlah hasanah atau nasihat yang baik, metode al-hikmah atau menggunakan cara-cara yang bijaksana, metode tadarruj atau berjenjang, singkatan belajar seorang murid